Baik, perkenalkan nama saya Makaria Astriana Hadia, NIM 1903030091. Saya dari program studi sosiologi kelas C semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan makalah tentang fenomena perubahan sosial di wajah atau kasus determinasi teknologi dalam mengkolonisasi wajah asli manusia NTT. Di sini saya akan mengambil topik tentang pengaruh gadget pada interaksi sosial dalam keluarga. Langsung saja pada pembahasan interaksi sosial dalam keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat oleh perkawinan atau darah, biasanya meliputi ayah, ibu, dan anak atau anak-anak. Keluarga juga merupakan sekelompok kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Di dalam keluarga, pertama kalinya interaksi kelompok berlaku. Keluarga menjadi kelompok primer yang termasuk pembentukannya norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya frame of reference, dan lain-lain. Keluarga dalam lingkungan sosial masyarakat memiliki status sebagai bagian dari kesatuan masyarakat dan sebagai penghubung pribadi dengan struktur yang lebih luas atau masyarakat. Dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai pelestari suatu masyarakat, pemelihara fisik anggotanya dalam pembentukan kelestarian masyarakat. Wadah sosialisasi anak sebagai sarana kontrol sosial, pemahaman atas keluarga sebagai unit sosial terkecil dan menjadi sosialisasi terdekat inilah yang mendasari kebutuhan sistem keluarga dalam melakukan interaksi sosial untuk mendapatkan hubungan yang dinamis. Pengertian interaksi sosial menurut Suarjono Suekanto dalam Burhan Bungin pada tahun 2006 bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia, yang juga dikuatkan oleh Suarjono Dirjoswart lewat upaya proses sosial yang dilakukan dalam anggota atau bagian dari interaksi tersebut, di mana beliau mengatakan bahwa proses yang menunjuk pada hubungan sosial yang dinamis. Kita masuk ke 2.2, kontak dan komunikasi sebagai syarat interaksi sosial. Proses interaksi sosial memiliki dua syarat utama, yaitu kontak sosial atau social kontak dan komunikasi atau communication. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum, yang artinya bersama-sama, dan tango atau menyentuh. Jadi artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Suekanto dalam Bungin pada tahun 2006. Artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak sosial baru terjadi apabila adanya hubungan fisikal. Sebagai gejala sosial, hal itu bukan semata-mata hubungan badania, karena hubungan sosial terjadi tidak saja secara menyentuh seseorang, namun orang dapat berhubungan dengan orang lain tanpa harus menyentuhnya. Namun, Shiani dalam Buzzworthy pada tahun 2005 mengatakan bahwa kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Konflik sosial pihak satu dengan pihak lainnya, suatu kontak juga dapat pula bersifat primer atau sekunder.
di mana kontak primer terjadi apabila mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan, sedangkan kontak sekunder memerlukan suatu perantara untuk saling berhubungan yang bersifat manusiawi maupun dengan teknologi. Ketika masyarakat saat ini telah berkembang dengan tingkat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan canggih, maka kontak-kontak sosial primer dan sekunder ini semakin sulit dibedakan satu dengan lainnya. Seperti pengguna gadget yang membantu proses kontak sosial terjadi lebih mudah. Hal tersebut membuat konsep kontak sosial menjadi samar. Syarat kedua dalam melakukan interaksi sosial adalah komunikasi. Menurut Suejono Suekanto, arti terpenting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau yang berwujud pembicara, gerak-gerak badaniah atau sikap. Komunikasi dapat diartikan sebagai pandangan antara orang-orang yang berinteraksi terhadap sesuatu. Adanya komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Dengan demikian, komunikasi memungkinkan kerjasama antara orang per orang atau antara kelompok-kelompok manusia. Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai sebuah proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang lain yang terbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap, perilaku, dan perasaan-perasaan sehingga seseorang membuat reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap, dan perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah dia alami. Menurut McLuhan dalam Bungin pada tahun 2006, fenomena komunikasi yang dipengaruhi pula oleh media yang digunakan, sehingga media kadangkala juga ikut mempengaruhi isi informasi dan penafsiran dalam komunikasi. Ada 3 unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi, yaitu sumber informasi, saluran, dan penerima informasi. Sumber informasi adalah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi atau pemberitaan untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan untuk kegiatan pemberitaan oleh sumber berita, berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk masyarakat umum. Sedangkan audiens adalah perorang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau yang penerima informasi. Sekarang kita masuk ke 2.3. Bidang praktek pekerjaan sosial dalam interaksi sosial. Pekerjaan sosial merupakan pekerjaan yang manifest atau mempunyai bentuk wajah karena menangani berbagai macam permasalahan manusia dan melakukan berbagai kegiatan perubahan sosial. Dalam proses pertolongannya, pekerja sosial merupakan sebuah profesi yang komprehensif, artinya tidak memandang dari salah satu perspektif saja, melainkan lebih bersifat menyesuaikan dengan setting lapangan yang ada. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang bertujuan untuk meningkatkan individu, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial, mental, dan psikis yang sebaik-baiknya. Definisi pekerjaan sosial menurut Allen Pincus dan Ani Minahan dalam
Dwi Heru Suekonco pada tahun 1995, Social Work with an Interaction. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melakukan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka. Dari pemaparan di atas, pekerjaan sosial sangat berkaitan dengan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, kegiatan pekerja sosial diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan seseorang berkait interaksinya dengan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini yaitu remaja dengan lingkungan sosialnya, yaitu keluarga yang dipengaruhi oleh penggunaannya terhadap gadget. Untuk melaksanakan fungsi sosial melalui berbagai kegiatan yang diputuskan pada antar hubungan sosial, mereka yang merupakan interaksi antara orang dengan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi, yaitu pemulihan kemampuan orang, pengadaan sumber-sumber manusia dan sosial, serta mencegah terhadap disfungsi sosial. Adapun fungsi pekerjaan sosial bagaimana diungkapkan oleh Suetarso pada tahun 1992, yaitu membantu orang meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan untuk melaksanakan tugas dan memecahkan masalahnya. Yang kedua itu menciptakan jalur hubungan pendahuluan di antara orang dengan sistem sumber. Yang ketiga, mempermudah interaksi, menambah dan menciptakan hubungan baru antara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan. Yang keempat, memberi sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan atau perundang-undangan sosial. Yang kelima, masyarakat sumber sosial. Dan yang keenam, bertindak sesuai pelaksanaan kontrol sosial. Kita masuk yang terakhir, kesimpulan. Penggunaan gadget pada era teknologi seperti sekarang dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya, di mana seperti yang dikatakan oleh McLuhan bahwa media dapat mengubah pola komunikasi seseorang. Gadget sebagai media secara umum memiliki fungsi positif bagi penggunanya, namun pengguna gadget yang kurang cerdas baik secara kuantitas ataupun kualitas dapat memberikan dampak yang lain, termasuk pada keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat bagi suatu individu. Keluarga sebagai kelompok primer bagi suatu individu memiliki peran dalam hal sosial. Penggunaan gadget yang tidak cerdas pada anggota keluarga berpotensi untuk mengubah peran-peran dari keluarga tersebut dan mempengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan bagi setiap anggota keluarga. Fenomena penggunaan gadget pada anggota keluarga yang pada akhirnya berpotensi mengubah suatu pola interaksi sosial di dalam keluarga ini dapat diminimalisir dengan pemberian intervensi dari pekerja sosial keluarga sesuai fungsinya. Pekerja sosial keluarga dapat berupaya melakukan family terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga guna menyadarkan akan perubahan pola interaksi yang berpotensi mempengaruhi peran dan fungsi keluarga secara keseluruhan, sehingga keluarga dapat memperbaiki pola penggunaan gadget minimal dalam keadaan berinteraksi dengan keluarga. Kita masuk yang terakhir, 3.2, saran. Alangkah baiknya kita memakai gadget sesuai kebutuhan, karena ketika kita menggunakan gadget dalam waktu yang tidak beraturan atau sering, itu akan berdampak negatif terhadap kesehatan kita. Juga penggunaan gadget yang sering
akan mengesampingkan pekerjaan penting lainnya. Sekian dan